Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iqbal Saputra. Mari kita belajar tentang kemuhammadiyahan. Untuk video yang pertama ini, di kelas 7 ini, kalian akan mempelajari tentang peran tokoh Muhammadiyah dalam kebangkitan nasional. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang peran Jenderal Sudirman dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Inilah yang akan kita pelajari pertama, yaitu Jenderal Sudirman. Kita akan mengenal tentang sejarah beliau dan juga peran beliau bagi bangsa Indonesia maupun untuk Muhammadiyah. Nah, peran Jenderal Sudirman, ini adalah sosok Jenderal Sudirman. Seperti yang kalian lihat, sungguh gagah sekali dan sangat berwibawa. Jenderal Sudirman adalah kader Muhammadiyah dan salah satu aktivis Hizbul Wathan. Hizbul Wathan, dan ia ada sosok yang lahir di Purbalingga. Ada yang tahu Purbalingga itu di mana? Di Jawa Tengah, dan pada tanggal 24 Januari 1916. Kita pelajari selanjutnya, yaitu beliau dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sederhana dari pasangan Karsit Kartowirodji dan Siem. Nah, kedua orang tuanya ini merupakan kalangan dari orang yang biasa saja sesungguhnya, namun bisa mendidik anaknya menjadi anak yang memiliki karakter yang kuat, bahkan menjadi seorang pahlawan bangsa Indonesia ini. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Saat usianya 8 bulan, ia itu diangkat menjadi anak oleh Raden Cokrosunaryo. Siapa Raden Cokrosunaryo? Beliau adalah seorang asisten Pedana Rembang yang masih bersaudara dengan ibunya. Nah, Raden Cokrosunaryo ini bukan orang yang biasa. Dia itu dari asisten Wedana Rembang, atau biasa kita kenal itu di kayak kasta kekerajaan gitu di Jawa Tengah sana, ya. Nah, dari darah ibunya lah mengalir sifat kesederhanaan, sementara dari keluarga ayah angkatnya ini yang mendapatkan pendidikan tata krama dan sopan santun. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, itu Raden Cokrosunaryo itu bukan dari kalangan biasa, yaitu dari kalangan ningrat dan juga kekerajaan, sehingga Jenderal Sudirman itu memperoleh pendidikan tentang tata krama, sopan santun. Nah, beliau juga itu memperoleh pendidikan teladan dari kisah-kisah kesatriaan dari dunia pewayangan. Jadi beliau itu paling hobi nonton pewayangan, apalagi yang berkisahkan tentang perjuangan seseorang yang membela untuk kebaikan umat gitu. Bayangkan, dari sosok yang dari kecil saja suka dengan pahlawan, maka besarnya pun akan menjadi sosok pahlawan. Itu pun harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Bagaimana kalian tuh menyukai sesuatu, dan itu bisa memotivasi kalian untuk menjadi sesuatu yang kalian inginkan itu. Gitu. Selain mengenyam pendidikan di Akademi Militer Belanda, ia merupakan lulusan sekolah guru Muhammadiyah di Solo tahun 1934. Jadi beliau ini setelah dewasanya beliau memperoleh pendidikan yaitu di Akademi Militer Belanda. Namun selain itu beliau juga lulusan dari sekolah guru Muhammadiyah. Nah, saat diselenggarakan perkemahan besar atau Jambore, pada saat ini dikenalnya Jambore Hizbul Wathan di kawasan lereng Pegunungan Dieng. Ada yang tahu Dieng itu di mana? Dieng itu di Jawa Tengah. Ya, Dieng, kawasan Dieng itu sering kita kenal dengan istilah negeri di atas awan. Kenapa demikian? Karena daerah tersebut daerah pegunungan tinggi, bahkan cuacanya pun sangat dingin sekali. Gitu. Nah, di kawasan lereng Gunung Dieng ini di Wonosobo, dengan kondisi hawa yang sangat dingin, Jenderal Sudirman itu masih bisa menjalankan kewajibannya di luar tenda. Apa yang beliau lakukan? Tidak lain tidak bukan mendidik para
eh, anak didiknya yang di Hizbul Wathan maupun yang di Akademi Militer, agar supaya peserta didiknya itu terinspirasi oleh beliau gitu. Tidak hanya beliau itu hanya mengajarkan, tapi bisa menginspirasi, bisa membuktikan secara perbuatan gitu. Apa yang ia sampaikan kepada temannya, rekannya, ataupun yang ada di Jambore Hizbul Wathan itu, inilah latihan untuk di kemudian hari, boleh kelak kita akan mengalami cuaca yang lebih dingin lagi dari sekarang. Nah, hal tersebut menunjukkan bakat kepemimpinannya sudah terlahir, sudah terbentuk, sudah terlihat gitu. Bahwa dia itu ingin mencontohkan dirinya dulu, baru mengajak yang lain. Itulah keteladanan dari Jenderal Sudirman. Selanjutnya, beliau tuh melihat bahwa di daerah beliau di Purbalingga itu banyak masyarakatnya itu kelaparan karena berada di kalangan orang-orang miskin. Lalu beliau berpikir bagaimana caranya agar masyarakat di daerah saya itu bisa makmur. Maka dia mendirikan koperasi untuk menolong rakyat dari bahaya kelaparan. Nah, ia juga menjadi anggota Badan Pengurus Makanan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Karesidenan Banyumas, atau kalau biasa kita kenal saat ini itu DPR gitu. Kalau dulu kan Karesidenan atau kayak kerajaan, atau bisa disebut sebagai organisasinya, organisasi ke Banyumas. Banyumas itu nama daerah ya. Oke. Kemudian pada masa itulah Jenderal Sudirman mengambil keputusan untuk mengikuti pendidikan tentara, yaitu pembela tanah air, atau biasa kita singkat, biasa kita kenal dengan tentara PETA, pembela tanah air. Kemudian beliau tuh diangkat menjadi komandan batalion di Kroya. Ada yang tahu Kroya di mana? Itu masih di daerah Jawa Tengahnya beliau, yaitu di pesisir selatannya dari Jawa Tengah, Cilacap ya tepatnya, di Kroya itu. Oke. Jasa pertama Jenderal Sudirman adalah berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas setelah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR itu terbentuk. Nah, pada bulan Desember 1945 ia memimpin pasukan TKR ini atau Tentara Keamanan Rakyat ini dalam pertempuran melawan Inggris di Ambarawa. Ada yang tahu Ambarawa? Ambarawa adalah daerah perbatasan antara Semarang maupun di Magelang sana. Itu ada Ambarawa namanya. Nah, tanggal 12 Desember 1945 itu dilancarkanlah serangan serentak terhadap semua daerah dudukan Inggris, hingga pada akhirnya pasukan Inggris mengundurkan diri dari Semarang. Nah, dalam konferensi TKR tanggal 12 November 1945, Jenderal Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR, yang kemudian pada tanggal 18 Desember 1945 ia dilantik oleh Presiden dengan pangkat Jenderal. Nah, pada saat itu TKR tumbuhlah menjadi TNI. Baik, Bapak review ulang. Jadi sebelum TKR itu namanya Tentara Peta. Nah, habis Tentara Peta terbentuklah TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Baru kemudian menjadi TNI. Nah, pada tanggal 18 Desember 1945 itu Jenderal Sudirman dilantik oleh Presiden Soekarno menjadi jenderal dari Tentara Keamanan Rakyat atau sekarang menjadi TNI. Nah, bagi beliau menjadi guru dan jenderal itu tetap sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak. Ia tetap bertekad, sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Walaupun saya seorang jenderal, sesungguhnya saya juga adalah seorang pendidik gitu. Nah, semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya itulah sangat tampak sekali dalam kepemimpinan dia
ketika berada di tentara maupun kepemimpinan beliau di organisasi Muhammadiyah. Nah, perjuangan Jenderal Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini berakhir pada tanggal 29 Januari 1950. Nah, pada saat itulah ia wafat dan dimakamkan di Taman Pahlawan Semanggi, Yogyakarta, dan tetap menyandang gelar sebagai Bapak TNI dan kader Muhammadiyah. Itulah perjuangan beliau untuk bangsa Indonesia ini. Sungguh sangat berat perjuangan beliau, yaitu memperoleh kemerdekaan Indonesia ini. Bahkan dalam sebuah kisah itu sempat diceritakan pada saat perang gerilya, dan saat itu Jenderal Sudirman sakit. Jenderal Sudirman itu tetap menjadi pimpinannya walaupun tidak terlibat langsung dalam perang gerilya. Dialah yang memberi ide-ide pikiran bahwa bagaimana cara kita menyerangnya, dari mana seharusnya kita bergerak. Beliaulah yang memberikan ide tersebut. Bahkan saking semangatnya beliau untuk kemerdekaan dan tetap menjalankan ajaran agama Islam dengan benar, beliau pernah itu dikepung oleh tentara Belanda di suatu daerah pemukiman. Saat itu ada yang membocorkan kepada Belanda bahwa ada Jenderal Sudirman di daerah situ. Nah, oleh karena itu tentara Belanda pada mengepung daerah tersebut, sehingga itu nggak bisa keluar lagi. Seharusnya Jenderal Sudirman dari tempat itu dikepung daerahnya, sehingga harusnya Jenderal Sudirman tidak bisa keluar dan tidak akan selamat, bahkan bisa diprediksi bisa mati di saat itu juga. Namun apa yang terjadi? Jenderal Sudirman kala itu ditanya oleh pasukannya, "Wahai Jenderal, kita sudah dikepung oleh Belanda. Bagaimana kita caranya keluar?" Apa katanya Jenderal Sudirman? "Ambil air wudhu, ambil sarungmu, gunakan kopiahmu, mari kita berzikir bersama-sama." Nah, apa yang disuruh oleh Jenderal Sudirman dilakukan oleh para tentaranya, oleh bawahannya. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Belanda masuk ke dalam daerah tersebut dan masuk ke ruangan yang ada Jenderal Sudirmannya, Belanda tidak menemukan, Belanda tidak melihat adanya Jenderal Sudirman. Padahal dengan nyata ada Jenderal Sudirman di situ. Kemudian apa yang terjadi? Yang melaporkan tadi kepada Belanda bahwa adanya si Jenderal Sudirman di situ, kala itu ditembak langsung oleh Belanda karena Belanda menganggap orang tersebut sudah membohonginya. Karena yang Belanda lihat adalah orang-orang biasa yang sedang mengaji atau berzikir, begitu. Nah, setelah itu Belanda pergi. Kemudian apa? Para pasukan Jenderal Sudirman pada menangis dan bilang kepada Jenderal Sudirman, "Wahai Jenderal, kekuatan apa yang engkau miliki sehingga Belanda tidak bisa melihat kita yang berada di sini?" Kata Jenderal Sudirman, "Allah lah yang memiliki segalanya, aku hanya berpasrah diri kepada Allah." Itulah pesannya harus selalu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita itu harus berserah diri kepada Allah. Seburuk apapun kejadian, bahaya apapun yang akan kita alami, ketika kita memasrahkan diri kepada Allah, sesungguhnya Allah akan menolong kita. Bahwa bahagia apapun itu akan bisa kita lewati. Takdir yang sesungguhnya kita tidak bisa rubah, mungkin orang lain tidak bisa merubah. Ketika kita pasrah kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalannya. Begitupun dengan kalian. Saya tidak bisa mengerjakan matematika, saya tidak bisa melakukan apapun gitu. Tapi ketika kalian berpasrah diri dan juga berusaha, Allah akan merubahnya. Allah akan membantu kalian. Oke, itu saja dulu cerita singkat tentang Jenderal Sudirman. Dan Bapak Ahli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah gambaran tentang Jenderal Sudirman. Nah, ini adalah ketika Jenderal Sudirman bersama pasukannya PETA atau TKR. Nah, ketika mereka apel gitu. Selanjutnya Jenderal Sudirman yang beda sendiri ya, yang pakai jubah ya, gagah beliau. Dan ini ketika beliau itu dilantik oleh Presiden Insinyur Soekarno menjadi jenderal besarnya bangsa Indonesia. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.